Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pemerhati hukum yang saya banggakan, bertemu kembali dalam channel saya, Idris Wasahua. Pada sesi kali ini, saya ingin menjelaskan tentang satu hal yang seringkali terjadi di masyarakat, di mana orang yang meminjam atau berhutang sejumlah uang yang tidak bisa dikembalikan, atau dengan kata lain ingkar janji atau prestasi, itu seringkali dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan adanya dugaan tindak pidana penggelapan. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan kepadanya, itu tidak bisa dikatakan sebagai melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga kemudian tidak bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, saya beranjak dari satu pengalaman empirik, pengalaman yang nyata, di mana sekitar beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2012, kami pernah menangani satu perkara di Polres Boyolali, di mana klien kami tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Boyolali dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan. Nah, tindak pidana penggelapan itu disangkakan sehubungan adanya peristiwa di mana klien kami tersebut tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan kepadanya oleh rekan bisnisnya. Nah, dalam rangka asistensi hukum terhadap klien kami tersebut, kami kemudian membuat satu legal opini atau pendapat hukum yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian dalam rangka untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian ketika itu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Nah, mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Maka pada sesi kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar atau secara singkat poin-poin yang menjadi argumentasi hukum dalam legal opini kami tersebut. Nah, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam, maka di dalam KUH Perdata itu ada dikenal setidaknya dua jenis perjanjian berkaitan dengan pinjam meminjam. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pinjam pakai, dan kedua ada yang disebut dengan pinjam pakai habis. Nah, pinjam pakai ini diatur dalam pasal 1740 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang tersebut. Nah, di sisi lain ada yang disebut pula dengan pinjam pakai habis. Nah, pinjam pakai habis ini diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat dipakai habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Nah, kedua jenis perjanjian pinjam meminjam itu tentu memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda, terutama dalam kaitan dengan status kepemilikan terhadap barang yang dipinjamkan. Nah, terhadap perjanjian yang pertama tadi, pinjam pakai itu, maka status kepemilikan terhadap barang yang dipinjam pakai tadi
itu tetap berada pada pihak yang meminjamkan. Nah, hal ini secara jelas diatur di dalam pasal 1741 KUH Perdata yang mengatakan bahwa orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan. Nah, saya ingin memberikan contoh dalam konteks pinjam pakai ini adalah biasanya berkaitan dengan barang-barang bergerak yang sifatnya itu karena tidak pakai habis tadi, seperti mobil ya, kita pinjam buku atau barang-barang jenis lain yang memiliki karakteristik yang sama, yang pada intinya bahwa orang yang meminjam barang-barang tersebut itu akan mengembalikan barang yang sama. Jadi kalau kita diberikan pinjaman mobil, tentu yang kita kembalikan adalah mobil yang dipinjamkan, bukan mobil lain ya. Atau kita diberikan pinjaman handphone misalnya, atau buku, maka yang dikembalikan itu adalah buku atau handphone yang dipinjamkan kepada kita. Nah, karena itulah maka menurut hukum perdata, kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada pihak yang memberikan pinjaman. Nah, berbeda halnya dengan pinjam pakai habis, di mana secara hukum kepemilikan atas barang yang dipinjamkan tersebut itu sudah berada pada pihak penerima pinjaman. Nah, ini diatur di dalam pasal 1755 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman tersebut. Nah, dalam konteks ini maka barang-barang yang biasanya dipinjam pakai habis itu ya seperti uang salah satunya. Bisa juga seperti beras. Jadi kalau kita dipinjamin sejumlah uang atau sejumlah beras, maka tentu logisnya uang yang dipinjamkan ke kita itu kan akan kita pergunakan untuk keperluan atau untuk alasan kenapa kita meminjam uang. Nah, karena itu uang itu sudah pasti kita akan pakai, kita akan gunakan ya, kita akan dalam istilah KUH Perdata tadi akan dipakai habis. Berbeda halnya dengan barang yang seperti mobil tadi yang tidak mungkin kita pakai habis. Sehingga kalau uang tadi, kewajiban yang diberikan pinjaman adalah bukan mengembalikan uang yang secara fisik yang semula diterima dari orang yang memberikan pinjaman. Tapi kewajibannya adalah mengembalikan uang yang nilainya sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Nah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka secara hukum kepemilikan dalam konteks pinjam meminjam uang, maka uang yang telah dipinjamkan tadi itu bukan milik daripada pemberi pinjaman lagi, tapi sudah merupakan milik daripada pihak yang menerima pinjaman. Nah, dalam kaitan itu saudara, maka salah satu unsur dalam pasal 372 tentang penggelapan itu kan adalah memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Nah, kadangkala orang beranggapan bahwa dalam konteks kasus orang yang tidak bisa mengembalikan pinjaman hutang tadi, beranggapan bahwa penerima pinjaman itu telah menggelapkan uang milik orang yang memberikan pinjaman. Uang mana yang dimaksudkan biasanya menurut paham atau orang-orang yang berpandangan bahwa kasus seperti itu adalah tindak pidana penggelapan itu, dikira bahwa uang yang dipinjamkan tadi itu masih milik daripada pemberi pinjaman. Padahal sesuai ketentuan KUH Perdata yang saya bacakan tadi, secara hukum kepemilikan atas uang yang dipinjamkan itu sebetulnya sudah dimiliki oleh pihak penerima pinjaman. Sehingga kewajiban penerima pinjaman adalah mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan nilai uang yang pernah dipinjamkan kepadanya. Nah, berbeda halnya kalau yang terjadi adalah pinjam yang dipinjam adalah barangnya seperti mobil atau seperti handphone. Maka ketika yang diberikan pinjaman itu tidak bisa mengembalikan barang-barang tersebut
antara lain mungkin karena telah dijual kepada pihak lain tanpa izin pihak yang memberikan pinjaman, maka barulah itu bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan. Nah, dalam konteks pinjam meminjam uang ini, di mana barangnya itu karena akan dipakai habis, maka tentu hal tersebut tidak bisa termasuk sebagai salah satu unsur yang dimaksudkan dalam pasal 372 KUH pidana. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini. Nah, tentu kan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang diberikan pinjaman ini kan merugikan pihak yang memberikan pinjaman. Sudah pasti itu pasti dirugikan. Nah, tapi kerugian itu tentu bisa dianggap sebagai satu pelanggaran hukum, tapi termasuk sebagai pelanggaran hukum keperdataan dan bukan sebagai pelanggaran hukum pidana. Nah, karena itu terhadap pihak yang dirugikan tadi bisa tetap mempersoalkan secara hukum, namun yang bisa dilakukan adalah dengan menempuh upaya hukum keperdataan, antara lain dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan bukan menempuh mekanisme hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, karena seperti yang saya jelaskan tadi, hal tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Saya kira itu penjelasan singkat saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan hukum kita semua, terutama dalam kaitan dengan kasus yang seperti saya jelaskan tadi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.